Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 7? Akhirnya kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran akidah akhlak pada materi kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Pada pertemuan sebelumnya, materi yang sudah kita bahas adalah materi adab sholat dan adab zikir. Bapak harap kalian masih ingat dengan materi adab sholat dan adab zikir tersebut. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kisah keteladanan Nabi Sulaiman, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan buka halaman 84. Di halaman 84 ada dua buah gambar. Silahkan amati kedua gambar tersebut. Kalau sudah kalian amati, silahkan buat pertanyaan seperti pada contoh yang ada pada halaman 84. Di contoh tersebut ada pertanyaan menggunakan kata bagaimana dan apakah. Contohnya adalah bagaimana seorang Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut. Kemudian dengan kata tanya apakah? Apakah bentuk-bentuk mujizat Nabi Sulaiman? Nah, silahkan buat pertanyaan seperti contoh berdasarkan dua buah gambar yang sudah kalian amati. Baik, kita lanjutkan ke materi. Di sini materi yang akan kita bahas adalah keteladanan Nabi Sulaiman. Namun sebelum ke keteladanannya, akan kita bahas dulu siapakah Nabi Sulaiman itu. Oke, seperti yang sudah kalian baca di buku ya. Nabi Sulaiman adalah putranya Nabi Daud, Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman ini tidak hanya nabi ya, tidak hanya seorang rasul, tapi juga seorang raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah. Keistimewaannya adalah bisa memahami bahasa binatang. Bahasa binatang yang bisa dipahami oleh Nabi Sulaiman adalah bahasa burung hudhud dan juga bahasa bangsa semut. Nah, dalil yang menunjukkan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung hudhud dan memahami bahasa semut terdapat dalam surat An-Naml ayat 18 sampai 26. Nah, di ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman yang bisa memahami bangsa hewan. Nah, di sini Bapak ada video yang menceritakan kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang raja yang menguasai bangsa manusia, jin, dan hewan. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mengambil keputusan. Ia juga sering menemani ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara perselisihan di dalam masyarakat. Setelah dewasa, Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya. Lalu ia pergi meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud untuk membantu beliau mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus itu. Ternyata burung hudhud yang dipanggil Nabi Sulaiman tidak berada di antara kawanan burung yang selalu berada di tempat yang senantiasa melakukan tugas dan perintah dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi marah bila burung hudhud itu datang tanpa alasan yang cukup jelas. Burung hudhud termasuk jenis burung pemakan serangga. Ia mempunyai paruh yang panjang, berjambul di bagian kepala, berekor panjang, dan berbulu indah beraneka warna. Ia hidup dengan membuat sarang atau lubang pada pohon-pohon kayu yang telah mati. Tak lama kemudian burung hudhud datang
dan ia hinggap di tangan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala karena ia merasa ketakutan. Ia berkata, "Aku telah melakukan penerbangan serta pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri bernama Saba yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku juga melihat ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah bertaburkan permata yang berkilauan. Ratu dan rakyatnya itu tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepada Allah, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepada matahari di kala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh iblis dari jalan yang lurus dan benar," kata burung hudhud. Nabi Sulaiman menjawab, "Baiklah, kali ini aku ampuni kesalahanmu. Karena berita yang engkau bawakan ini aku anggap penting untuk diperhatikan. Aku akan menulis sebuah surat dan bawakanlah surat ini ke negeri Saba, tempat istana ratu yang engkau maksud. Kemudian kembalilah secepatnya, sambil aku menanti perkembangan selanjutnya bagaimana jawaban dari Ratu Saba atas suratku ini." Burung hudhud terbang kembali menuju negeri Saba, dan setibanya di atas istana kerajaan, burung hudhud melemparkan surat dari Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk di atas tahtanya yang megah. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di hadapan wajahnya. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya agar tidak menyembah matahari dan berserah diri kepada Allah. Kemudian Ratu Balqis mengadakan perkumpulan dengan para penasihatnya untuk membahas isi surat dari Nabi Sulaiman. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan burung hudhud. Di video selanjutnya, video yang menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud yang terdapat dalam surat An-Naml ayat 18 sampai ayat 26. Semoga dengan menyaksikan video tersebut kita semakin yakin bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang memahami bahasa binatang. Oke, kita lanjutkan. Lihat halaman 86. Silahkan ya catat hal-hal yang pentingnya. Sebelum ke inti materi yang membahas keteladanan Nabi Sulaiman, di sini kita akan bahas terlebih dahulu karunia yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Oke, karunia yang pertama adalah mengetahui bahasa semua binatang. Tadi di surat An-Naml, Nabi Sulaiman itu bisa memahami bahasa burung hudhud dan juga bisa memahami bahasanya bangsa semut. Kemudian karunia yang kedua adalah Nabi yang paling kaya raya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Jadi Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya. Kemudian yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia. Pasukannya terdiri dari bangsa manusia dan terdiri dari bangsa jin. Itu karunia yang dimiliki Nabi Sulaiman yang ketiga. Kemudian karunia yang keempat adalah ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Nah, itu dia beberapa karunia yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Untuk karunia atau mukjizat Nabi Sulaiman lainnya bisa kalian baca ya dari sumber yang lain. Atau video yang mengisahkan Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, dengan Ratu Saba, dengan semut, bisa kalian juga tonton videonya ya, banyak ya di internet. Oke, kita ke materi utama yaitu keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Di sini setidaknya ada 8 ya. Ada 8 keteladanan dari Nabi Sulaiman. Oke, kita bahas keteladanan yang pertama. Di sini keteladanan yang pertama adalah memiliki rasa malu kepada Allah. Nabi Sulaiman merasa ibadahnya masih kurang. Padahal dibandingkan manusia biasa tentu Nabi Sulaiman ini ibadahnya yang paling sempurna. Tapi dia masih merasa ibadahnya masih kurang. Contoh lainnya adalah Nabi Muhammad ya. Walaupun Nabi Muhammad itu tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa,
sudah mendapat jaminan masuk surga. Tapi tiap hari istighfar yang dibaca oleh Nabi Muhammad sedikitnya sekurang-kurangnya 70 kali. Nah, dari sinilah sebaiknya kita mengambil keteladanan untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah, gitu ya. Yang kedua, keteladanan dari Nabi Sulaiman adalah mau berdialog dengan rakyat kecil. Itu yang kedua ya. Kalau nanti kalian jadi seorang pemimpin, jangan tidak mau ya berdialog dengan rakyat kecil. Berdialoglah dengan rakyat kecil. Di sini Nabi Sulaiman alaihissalam senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Ketika pasukan jin, manusia, dan burung-burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut bernama Jarsan. Ia berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Maka Jarsan berkata, "Mohon maaf wahai Nabi, saya akan memerintah yang lain." Maka Jarsan berkata pada warga semut, "Wahai para semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iring-iringan pasukan Nabi Sulaiman." Dari sinilah Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa pada Allah supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah. Nah, itu yang kedua ya, keteladanannya, mau berdialog dengan rakyat kecil. Tidak mentang-mentang semut kecil lewat saja dengan pasukannya, tidak ya. Nabi Sulaiman memperhatikan bangsa semut itu. Yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Sebagaimana kita ketahui disebutkan tadi, Nabi Sulaiman adalah nabi yang kaya raya ya. Ya, tidak usah bekerja ya, sudah cukup hartanya. Tapi apa yang Nabi Sulaiman lakukan? Meskipun sudah kaya raya, Nabi Sulaiman tetap senang bekerja. Nah, itu ya keteladanan yang harus kita ambil dari Nabi Sulaiman. Yang keempat, kehebatan, kehusuan sholat Nabi Sulaiman. Saking khusyuknya, di sini ya disebutkan sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Pertanyaannya, sudahkah sholat kita khusyuk? Wallahu a'lam ya, hanya Allah yang tahu. Nah, itu yang keempat, kehebatan kehusuan sholat. Yang kelima, Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Nah, untuk keteladanan ini, bagaimana Nabi Sulaiman memiliki kecerdasan tinggi, bisa kalian baca ya. Di sini ada Nabi Sulaiman yang menyelesaikan sebuah sengketa. Bisa dibaca ya, silahkan baca kembali. Yang selanjutnya, keteladanan yang keenam, Nabi yang memiliki sifat rendah hati. Nah, walaupun Nabi sekaligus raja yang paling kaya raya, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, tidak pernah lupa untuk bersyukur, bahkan merasa ibadahnya kurang, gitu ya. Nah, itu keteladanan yang keenam, memiliki sifat rendah hati. Tidak mentang-mentang orang yang paling kaya, paling pintar, itu ya, berbuat seenaknya, tidak ya, harus rendah hati. Yang ketujuh, Nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Nah, ini berkaitan dengan cerita semut ya. Allah memberikan salah satu mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa mengerti bahasa binatang. Suatu hari, rombongan besar Nabi Sulaiman hendak menuju lembah Asgalan, dan rombongan itu terdiri atas Nabi Sulaiman dan umatnya, malaikat serta jin dan binatang-binatang. Di tengah perjalanan, beliau menyuruh rombongannya berhenti. "Berhentilah sejenak. Kita beri waktu kepada makhluk Allah untuk menyelamatkan diri," ucap Nabi Sulaiman. "Wahai Nabiullah, mengapa kita tiba-tiba berhenti di tengah jalan?" tanya salah satu rombongan. "Di depan ada lembah semut yang di dalamnya terdapat jutaan semut. Mereka akan kusuruh untuk berlindung agar tidak terinjak oleh rombongan kita." Nah, itu ya, memiliki kasih sayang. Kata Bapak tadi, tidak mentang-mentang itu adalah orang kecil, rakyat kecil, kita berbuat seenaknya, tidak ya. Nabi Sulaiman di sini mencontohkan memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, walaupun itu terhadap rakyat kecil. Di sini contohnya bangsa semut, gitu ya. Nah, itu menunjukkan
bahwa Nabi Sulaiman memiliki rasa kasih sayang, dan ini keteladanan yang harus kita ambil. Kasih sayang terhadap sesama, kasih sayang terhadap adik kelas, menghormati kakak kelas, menghormati guru, menghormati orang tua, sayang terhadap orang tua, sayang terhadap saudara, sayang terhadap siapa saja ya. Yang kedelapan, dan ini yang terakhir, Nabi yang suka bermusyawarah. Keteladanan ini dapat kita lihat ketika Nabi Sulaiman bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan yang bertujuan hendak memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab yang bernama Asif bin Barkia, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmat-Nya. Dan barang siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Dia berkata, "Ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya." Dan ketika Ratu Bilqis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Nah, itu adalah keteladanan Nabi Sulaiman yang terakhir ya, yaitu suka bermusyawarah. Mungkin bisa saja Nabi Sulaiman memindahkan singgasana itu dengan sendirinya ya, tapi tidak. Nabi Sulaiman bermusyawarah. Silahkan siapa yang mau mengambil singgasana Ratu Bilqis. Nah, untuk cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis ini juga silahkan kalian cari videonya ya. Banyak sekali cerita yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman dengan semut, Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Atau bisa juga dengan membaca di Kisah 25 Nabi dan Rasul ya. Demikian pertemuan kali ini, pembahasan kali ini, dan ini merupakan pembahasan yang terakhir ya pada semester 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal-hal yang tidak dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.